Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rengga Septian Agri Maulana dari jurusan THP. Saya ingin menjelaskan tentang sejarah Pancasila. Sejarah Pancasila lahir diawali dari terbentuknya BPUPKI. Pada sidang BPUPKI 1 Juni 1945, Insinyur Soekarno menyampaikan gagasan dasar negaranya dan memperkenalkan istilah Pancasila. Hasil usulan gagasan kemudian dikaji lebih mendalam oleh Panitia 9. Tanggal 22 Juni 1945, Panitia 9 berhasil merumuskan dasar negara yang dikenal dengan Piagam Jakarta. Pada tanggal 18 Agustus 1945, PPKI mengesahkan Undang-Undang Dasar 1945 termasuk Pancasila yang termasuk di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Lahirnya Pancasila telah melewati proses sejarah yang sangat panjang, dimulai dari sidang BPUPKI hingga pengesahan oleh PPKI. 1 Maret 1945, BPUPKI resmi dibentuk guna membahas bentuk dasar negara Indonesia. 29 Mei, Mohaimin menyampaikan gagasan dasar negara dengan cara tertulis dan secara lisan pada sidang BPUPKI. 31 Mei 1945, giliran Mr. Supomo menyampaikan gagasannya. 1 Juni 1945, Soekarno menyampaikan gagasan dasar negaranya. 1 Juni 1945, dibentuk Panitia 9 guna sistematikan gagasan dasar negara yang sebelumnya diproklamirkan oleh Insinyur Soekarno yang nantinya akan menghasilkan Pancasila yang tertuang dalam Piagam Charter. 22 Juni 1945, Panitia 9 menghasilkan rumusan dasar negara yang dikenal dengan Jakarta Charter atau Piagam Jakarta. 7 Agustus 1945, BPUPKI telah selesai melaksanakan tugasnya dan dibubarkan, kemudian diganti PPKI. 7 Agustus 1945, dibentuknya PPKI guna mempersiapkan kemerdekaan Indonesia. 18 Agustus 1945, PPKI mengesahkan Pancasila di dalam Badan Undang-Undang Dasar 1945 yang diambil dari Piagam Charter dengan perubahan pada bunyi sila pertama dan ketuhanan yang Maha Esa. 29 Agustus 1945, PPKI telah selesai melaksanakan tugasnya kemudian dibubarkan. Pancasila sebagai sudut pandang filsafat. Pancasila sebagai sistem filsafat adalah suatu kesatuan yang saling bergantung untuk satu tujuan tertentu dan saling berkualifikasi antara satu dengan yang lain. Pancasila sebagai sistem filsafat adalah suatu kesatuan yang saling bergantung dan berhubungan untuk satu tujuan tertentu dan saling berkualifikasi antara satu dengan yang lain. Pada dasarnya, Pancasila merupakan satu bagian atau unit yang saling berhubungan antara satu dengan yang lain. Makna dasar Pancasila sebagai sistem filsafat adalah dasar mutlak dalam berpikir dan berkarya sesuai dengan pedoman
dan dengan mengaitkan antara sila-sila Pancasila yang saling berhubungan. Pancasila sebagai sistem filsafat memiliki nilai-nilai tersendiri. Nilai-nilai tersebut ialah rumusan dari nilai-nilai Pancasila yang menunjukkan adanya sifat-sifat umum karena pada hakikatnya Pancasila merupakan suatu nilai. Inti dari nilai-nilai Pancasila berlaku dan tidak terkait dengan ruang. Artinya, nilai Pancasila sudah berlaku sejak zaman dahulu, zaman sekarang, dan akan berlaku hingga masa depan. Pancasila yang terkandung dalam Undang-Undang Dasar 1945 memenuhi syarat sebagai pokok kaidah negara yang fundamental, sehingga dapat dijadikan sebagai sumber hukum positif di Indonesia. Pancasila sebagai etika dan negara. Pancasila sebagai sebuah filsafat hidup dan petunjuk bagi kehidupan berbangsa dan bernegara sudah semestinya dijadikan acuan dalam berlaku, bertindak, dan membuat kebijakan dalam sistem pemerintahan Indonesia. Merebaknya praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme mafia hukum menjadi sumber masalah bidang penegak hukum yang tidak pernah mengimplementasikan nilai-nilai Pancasila. Tujuan dari adanya implementasi Pancasila dalam penegakan hukum sebagai upaya membentuk dan membangun kesadaran moral pada penegak hukum, penerapan nilai-nilai Pancasila luhur yang mencerminkan proses keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia. Pentingnya Pancasila pada era saat ini. Pancasila merupakan ideologi mendasar kehidupan masyarakat Indonesia pada zaman sebelum Indonesia merdeka. Pancasila dibuat oleh Insinyur Soekarno berdasarkan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat Indonesia seperti ketuhanan, keanekaragaman, musyawarah, budaya, ekonomi, dan lain-lain. Seiring berjalannya waktu, nilai-nilai yang terkandung di dalam Pancasila pun berkembang mengikuti arus zaman. Saat ini kita mempelajari Pancasila melalui pelajaran PKN di sekolah. Sebenarnya, apa pentingnya Pancasila? Pancasila sebagai ideologi terbuka memiliki sifat yang universal. Nilai-nilainya bisa diterima oleh seluruh masyarakat Indonesia, seperti rasa persatuan dan kesatuan, kekeluargaan, kemanusiaan, keadilan, ketuhanan, dan sebagainya. Indonesia sangat menjunjung tinggi Pancasila sebagai ideologi dan pandangan hidup masyarakat. Pancasila menjadi pedoman dan penata negara Indonesia dan seluruh masyarakatnya. Contoh paling sederhana tentang Undang-Undang Dasar yang berlaku di Indonesia harus berdasarkan Pancasila dan isinya tidak boleh bertentangan dengan Pancasila.